Apa alasan penolakannya? Saya ingin sidang berjalan. Saya ingin Pak Jokowi duduk untuk menjelaskan semua itu. Saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan Bang. Bukan Ade Darmawan. Ade Darmawan nggak pernah ngomong. Bukan indikasi dia. Orang besar. Ya. Mau ditujukan ke kamera, Bang. Volumenya boleh digedein lagi Bang? Sorry. Dilihat di sana, Bang. Maaf. Lewat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka. Ada hal lain juga yang kemarin ramai juga berkembang. Abang menyebut juga, Bang. Ada orang besar. Ya. Itu yang disebut. Ada orang besar, tapi Oke. saya mau sebelum ke Abang, Ya. ke Pak Azam, disebut ada orang besar katanya, Pak. Bukan orang kecil kan aku. Iya. Nah, emang benar Pak ada orang besar di balik penangguhan penahanan. Yang bilang. Tapi kalau dari sisi Abang, Iya. Wah, tidak ada. Jadi ini pure menurut Abang pure kewenangan jaksa. karena memang jaksa meneliti, setelah meneliti, menceklis, melihat yang tepat memang pasalnya hanya itu. Kalau pasal itu kami melakukan penahanan kan salah. Nggak boleh. Nah, untuk memperkuat rekan-rekan, Pak mungkin mau diajukan kita penangguhan, oh boleh, tidak apa-apa. Silakan. Ada berapa? Hampir 100 yang jamin. Oh, tidak apa-apa. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Orang besar. Boleh. 100 Nah, penjamin ya? sorry, Bang. tetapi konteksnya bukan karena faktor itu. Yang utama itu jaksa meneliti setelah menceklis, ya memang kasusnya kasus itu. Lah kalau kasus itu tidak bisa melakukan penahanan. Makanya secara otomatis. Nah sebelum itu, karena waktu itu sang Haji ya, saya waktu itu nggak ikut, tapi ada di situ. Jadi menurut keterangan termasuk Roy juga, termasuk Mbak Diva juga, bahwa dia sempat disodorkan untuk RJ. Oh, Ya, oleh? Itu lah. oleh JPU. Oke, Ya, menarik ini. artinya mungkin saja bahasanya, Bu, Pak, kalau begini kasusnya, ya kenapa nggak RJ aja, nggak usah ribut-ribut. Nolak. Enggak. Apa alasan penolakannya? Saya ingin sidang berjalan. Saya ingin Pak Jokowi duduk untuk menjelaskan semua itu. Oh, bagus. Terus apakah karena situasi begini mungkin ada hal-hal yang sifatnya takut salah atau udah. Intinya saya tetap berharap sidang. Sidang. Tetap Ya. kekeh berharap sidang, bahwa saya berharap karena yang melaporkan delik aduan absolut atau delik mutlak itu adalah Joko Widodo. Mari kita bedah. Mulai dari semuanya akan kita tanyakan. Oke. Pertarungannya di persidangan. Satu itu, oh baik kalau begitu. Nah, mungkin tentang penahanan kan saya kira sudah cukup lah. Pertanyaannya cukup gimana? Ya kita nggak menahan. Ya ditanya balik dasarnya bagaimana, dan sudah itu selesai lah. Nah itu. Jadi poin-poin di situ. Terus sempat juga sang Haji bertanya kepada penyidik, ini kan yang lapor ada 3, bagaimana? Kami yang 3 enggak dulu. Kami fokus di Pak Jokowi. Artinya bahasanya dikesampingkan dalam konteks bahasa. Oh, bukan Jadi, ditutup, Bang. ya artinya bahasa itu dikesampingkan. Hanya sang Haji bertanya terus apakah Salah dong saya nanya. apakah Dia marah-marah. perkara ini, ya kan sang Haji punya legal standing ya. Nah, kalau beliau kan ke Pak Jokowi nggak ada legal standingnya, ya kan. Kalau kita ini kan, Roy, Kali ini betul. semuanya, ya kan, Betul itu. tidak ada legal standing di laporan Pak Jokowi, tetapi di laporan kami 160 itu delik. Nah, Ada. itu sampai dikejar pada saat Jadi, itu. Ini kan kalau bahas ada legal delik standing sama aduan, kita nggak bisa. ada delik Kalau aduan, bahasa Pak Jokowi. ada pasal 160. Bagaimana? Jaksa cuma ketawa. Sudah bang, nggak usah itu bang.
kita fokus dulu di sini. Oke, ya dikejar lagi sama Sang Haji. Artinya 160 itu delik materialnya ada nggak? Ketawa juga. Dia tidak menjawab. Sudah, oke, sudah terakhir kata Sang Haji. Jadi poinnya gimana? Tidak menahan. Ya di samping diperkuat dengan jaminan, ya kan, dan ada penangguhan. Ya memang tidak bisa pasal ini untuk menahan. Ya. Kalau menangkap kan 1 kali 24 jam, sudah kelar itu, gitu loh ya. Jadi Terus, pasal 3, maaf Bang Hasan. Oke. Kalau pasal 32 dan 35 juga dikesampingkan ya sama jaksa ya. Ngomongnya Kemungkinan, gitu dia. karena fokusnya di situ. Kemungkinan maksudnya bahasa Ya, jaksa pada bahasa saat kemungkinan. itu pasal 35 yang Kalau memang pasal 35, pasal 32 itu menjadi pertimbangan, nggak bakalan keluar. enggak jaksa. Iya, jaksa. Jaksa Enggak ngomong bakalan. gitu Bang. Enggak, pertimbangan kita. Oh, pendapat apa? Ya, pertimbangan kita. Kalau Pertimbangan pasal apa? 32 Bukan ITE jaksa. yang 8 tahun itu, Ya. pasal 35 yang 12 tahun itu masuk kategori ini urgent, nggak mungkin keluar. Artinya Roy dan Tifa tetap masuk. Oke. Tapi Nah. karena pertimbangan jaksa difokus, dia bilang 310, 311. Malah sama kami, ini yang benar yang mana sih 310? Betul itu, 311? ada pertanyaan. Gitu. Bang. Nanti Bang, lu nanti gimana? Harus jelas sebenarnya. Benar. Gampang lah itu. Loh, fokus yang ini dulu. Saya artinya bicara keadilannya dulu, karena menyangkut pasal ini kami tidak nahan. Oke. Di samping pengajuan, penangguhan, dan jaminan. Artinya tambahannya. Ya. Nah gitu. Sudah clear sampai di situ. Makanya Roy, beliau termasuk Dr. Tifa. Saya ini kan sampai dikategorikan tahun 65 PKI. Kenapa dia datang kok ngeruduk-ngeruduk karpetnya sendiri, ngebel tatu. Apa maksudnya? Ini dia lah. Pada saat penangkapan. Pagi-pagi ya? Pagi, 6:30 kurang itu. Yang paling lucu, oke Roy, Kadang-kadang bunyi. disodorkan, Ngeri kali ya. disodorkan penangkapan. Apa maksudnya? Kata Roy. Mana surat pemanggilan saya? Oke. Udah nggak usah. Loh, kok nggak usah? Mana pemanggilan saya? Masa begini caranya? Kata Roy. Udah kalau gitu gini, saya akan ngontek pengacara. Oh, udah bisa, udah boleh. Lu. Ini KUHAP loh yang ngatur, Ya, yang ya. baru loh. Nah itu kata Roy ya. Pada Masuk masa rendah dulu di CNN tadi malam juga. Sempat bicara. ada pelarangan itu. Tuh, iya. Yang paling Penangkapan lucu, nggak harus. mau harus damping. mandi nggak boleh. Raupan itu aja karena terpaksa. Baju kaos yang dipakai ya itu. Mau sarapan nggak boleh. Ya. Mau ngambil obat nggak boleh. Saya mendampingi loh ya. Ya. Waktu di Polda mendampingi, bukan di Di rumahnya. rumahnya. Oke. Saya merasa sedih. Ya, oke. Loh, kok begini caranya? Baik. Kita stop dulu di situ Bang Azam. Ya. Ya, Pak Azam. Eh, Kalau Bang Ade gimana? ya, saya sepakat dengan Bang Hasan. Ya. Sepakat banget. Ini adalah keterangan jaksa, ya. Publik harus tahu bahwa jaksa peneliti yang ditemuin oleh Abdul Ghafur Sang Haji dalam keterangan Bang Asem mengatakan menyampingkan pasal-pasal 35, 32 dan pasal 160. Fokus di sini dulu. Oh, oke. Bukan fokus di sini dulu. Oh. Maksudnya 311, 310. 311. Yang lama, yang baru kan 433. Iya, artinya tadi Pencemaran pembicaranya dan- kan begitu kan? Iya, kan begitu. Jaksa menyampingkan dulu Fokus di pasal ini dulu. Bukan bahasa menyampingkan. Fokus. Kita Oke. tidak bicara Oke. menyampingkan. Oke, terkait orang besar, Nah, pemeriksa, ya, spesial podcast ini. Spesial ya. Bentar. Bukan Ade Darmawan. Ade Darmawan nggak pernah ngomong. Bukan indikasi dia. orang besar. Ya. Oh, ditujukan ke kamera, Bang. Volumenya boleh digedein lagi bang, sorry. Listio Sigit Dilihat di sana, Bang. Maaf. lewat Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang ini sebagai tersangka. Ya. Presiden Prabowo marah kepada Listio Sigit pada Kapolri. Dan itu saya sampaikan dalam podcast saya. Saya katakan begini waktu itu kalimatnya kemudian oleh entah siapa di foto kalimat itu kira-kira
1 menit 2 menit kemudian sangat viral. Saya katakan begini, saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Oke. Bukan saya begini. Saya bicara dengan pejabat setingkat menteri. Bukan dengan menteri. Nah, kemarin malam karena saya ngomong masih puasa. Kemarin malam menteri itu memastikan bahwa ketika Jadi? polisi menetapkan 8 orang sebagai tersangka, Presiden Prabowo marah besar kepada Kapolri Listio Sigit. Oke. Gitu kan? Kenapa saya bilang saya mendapat informasi dari menteri itu terjadi, dialog itu terjadi ketika buka puasa bersama secara sangat terbatas dengan beberapa purnawirawan. Oke. Saya kira Jadi itu artinya bukan. Kita dapat pesannya. Ya. Oke. Oke. Jadi begini, orang besar Ya. mencatut nama Bapak Prabowo. Bahwa Prabowo marah, itu kan isu. Cuma dari orang yang setingkat menteri, menteri, ya, menteri, Ya. ya dah? Jadi gini, Darmawan tidak akan berani. Kita ini advokat, Bang. Kita advokat, Bang, Ya. Bang Hasan. Kita nggak mungkin. Sebentar, Bang. Ada bilang saya barangkali ngomong. diangkat jadi menteri. Sebentar, Bang. Saya ngomong dulu. Tidak mungkin kan mau menyampaikan sesuatu hal kalau tidak ada narasi. Yang kedua, Mbak Tifa sendiri ngomong, terima kasih Pak Prabowo, atas atensi apa namanya? Ada video. Ya, karena setelah penahanan itu penularan. kan, ya. Saya mendengar itu pada saat saya konferensi pers kepada wartawan yang penuh, Bang udah dilepasin, Bang. Terus apa katanya? Ini videonya kita tonton. Kita konferensi, Bang. Ya kan? Oh, ada andil di situ. Luapan kekecewaan ini ada. Ya. Iya dong, kecewa. Kami adalah pendukung Prabowo Gibran, Mbak. Relawan kami ini pendukung. Dan posisi saat ini Pak Jokowi, kalau kita bicara relawan, tentu membela Pak Jokowi kan. Pak Jokowi saat ini mencari keadilan, menyerahkan kepada hukum, dan Ade Darmawan belum pernah menghubungi jenderal manapun untuk atensi kasus ini. Kami normal melapor SPKT. Wah, waktu melapor tahapannya, ditanyain di SPKT itu sulitnya bagaimana, karena kami tidak main atensi. Saya mau normal barang ini. Jadi menurut Abang ada yang mau adu domba nih semuanya. Pertama itu, yang kedua, saya tetap berpesan kepada Bapak Prabowo yang sangat saya cintai dan Bang Dasko yang sangat saya sayangi. Bang, tegakkan hukum, Bang. Diskriminatif terhadap Pak Jokowi hari ini dipertontonkan, Bang. Bukan persoalan 310, 311, manipulasi data elektronik 32 dan 35. Sampai saat ini itu tidak ada pembatalannya, Bang. Normatif, Bang, ini semua, Bang.